Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa taala yang telah memberikan kesempatan pada kita di sore hari ini untuk melanjutkan kajian kita membahas kitab Ummahatul Mukminin, biografi istri-istri Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Namun pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan biografi cucu-cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada pembahasan tentang Ummahatul Mukminin, ibunda dari orang-orang yang beriman, yaitu istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah kita lewati. Demikian pula biografi putri-putri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga telah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ada Ruqayyah, ada Zainab, ada Ummu Kulthum, dan ada Fatimah, putri-putri Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Adapun pembahasan kita saat ini adalah cucu-cucu perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah kita mulai di pertemuan sebelumnya dari Umamah binti Abil As. Umamah binti Abil As, beliau adalah putri dari Abul As yang menikah dengan putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun biografi cucu perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam berikutnya yang juga telah kita bahas di pertemuan yang lalu sebagiannya, yaitu Ummu Kulthum binti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya. Jadi Ummu Kulthum binti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ummu Kulthum ini, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, namanya mirip dengan putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi putri Nabi itu ada yang bernama Ummu Kulthum yang dinikahi oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ya, sepeninggal Ruqayyah. Jadi Utsman bin Affan itu menikahi dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Ruqayyah. Lalu setelah Ruqayyah meninggal dunia, Utsman menikah dengan Ummu Kulthum.
Namun Ummu Kulthum yang kita bahas pada pertemuan kali ini bukan Ummu Kulthum yang itu, tetapi Ummu Kulthum putrinya Ali bin Abi Thalib. Ummu Kulthum putrinya Ali bin Abi Thalib. Yang mana Ali bin Abi Thalib ini menikah dengan Fatimah sebagaimana yang telah kita ketahui. Ya. Jadi Ali bin Abi Thalib menikah dengan Fatimah radhiyallahu anha. Dari pernikahan ini kita kenal lahir Hasan dan Husain. Hanya saja Hasan dan Husain ini kan laki-laki. Sedangkan pembahasan kita sejauh ini sejak awal pembahasan kitab ini membahas tentang wanita-wanita yang merupakan kerabat dekat Nabi SAW, entah itu istri-istri Nabi, ya bukan kerabat kalau istri ya, ataupun putri-putri Nabi dan sekarang cucu-cucu Nabi. Ya. Nah, Ummu Kulthum binti Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib menikah dengan Fatimah, memiliki anak perempuan namanya Ummu Kulthum. Ummu Kulthum ini sebagaimana yang telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya menikah dengan Umar bin Khattab. Menikah dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Meskipun nanti pada akhirnya setelah Umar meninggal, Ummu Kulthum dinikahi oleh putra-putranya Ja'far bin Abi Thalib. Ya. Namun yang cukup menarik di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kebiasaan orang-orang saleh di zaman dahulu itu saling menikahkan putri-putri mereka dengan sahabat-sahabat dekat mereka. Ya. Khalifah yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum, mereka memiliki kedekatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam setidaknya dari jalur pernikahan. Abu Bakar As-Siddiq, putrinya ada yang menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, putrinya juga ada yang menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Hafsah binti Umar radhiyallahu taala anhumah. Utsman bin Affan, putrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengannya. Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Ali bin Abi Thalib, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dinikahi oleh beliau pula Fatimah radhiyallahu taala anha. Nah, demikian pula antara Khulafaur Rasyidin juga demikian. Di antaranya Ali bin Abi Thalib memiliki seorang putri yang dinikahi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Yang para ulama kita membahas tentang selisih umur yang cukup jauh antara Umar dengan putrinya Ali. Jangankan Umar dengan putrinya Ali, Umar dengan Ali saja usianya lumayan jauh. Ali itu adalah sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diasuh oleh Abu Thalib, kemudian beliau meranjak dewasa, itu Ali masih kecil. Ali tergolong masih kecil. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul utusan Allah, Ali barulah menjadi seorang pemuda yang masih sehat, kuat, masih muda, belia. Dinikahkanlah dengan putri Nabi yang bernama Fatimah. Sedangkan Umar bin Khattab
itu secara usia ya tidak terlalu jauh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar, Umar, Rasulullah itu selisih umurnya tidak terlalu jauh lah. Bisa kita katakan masih seangkatan mungkin ya. Meskipun lebih tua dari Rasulullah, meskipun Rasulullah SAW lebih tua dari mereka berdua, Abu Bakar dan Umar. Nah, jadi Ali bin Abi Thalib dengan Umar lebih tua Umar bin Khattab. Ali bin Abi Thalib punya anak perempuan dinikahi oleh Umar bin Khattab. Persis seperti Aisyah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Antara Rasulullah dengan Abu Bakar masih lebih tua Rasulullah. Abu Bakar punya putri yang masih belia dinikahi oleh sahabatnya sendiri yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi pernikahan antara teman dengan dengan putri temannya itu hal yang biasa di kalangan orang-orang saleh di zaman dahulu. Itu bukan hal yang aib, bukan hal yang celah. Ya, aku ingin menikahi anakmu wahai temanku misalkan. Aku ingin melamar putrimu wahai sahabatku misalkan. Itu bukan hal yang celah. Di zaman dahulu itu bukan hal yang tercela. Nah, adapun alasan Umar bin Khattab menikahi Ummu Kulthum yang masih sangat belia sekali. Disebutkan di sini telah mengabarkan kepada kami Anas bin Iyad dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya bahwa Umar bin Al-Khattab meminang putri Ali Ummu Kulthum. Ali lantas berkata, aku hanya mempersiapkan putri-putriku untuk anak-anak Ja'far. Jadi Ali bin Abi Thalib sebenarnya sudah punya rencana putri-putrinya itu akan dinikahkan dengan anak-anaknya Ja'far. Ja'far sendiri siapa? Saudara kandungnya Ali bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib, salah seorang sahabat yang termasuk kerabat Rasulullah yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Ali dan Ja'far ini dua bersaudara, putranya Abu Thalib, pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Abu Thalib sangat sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merawat beliau, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sudah dewasa pun menyayangi putra-putranya Abu Thalib. Jadi gantian Rasulullah yang merawat putra-putranya Abu Thalib. Ali bin Abi Thalib, demikian pula dengan Ja'far. Nah, jadi Ali itu ingin menikahkan putri-putrinya dengan anak saudara kandungnya sendiri. Jadi sepupuan, ya. Anaknya Ali mau dinikahkan dengan anaknya Ja'far. Jadi saling sepupu. Itu rencana awal dari Ali bin Abi Thalib. Namun Umar bin Khattab berkata, nikahkan aku dengan Ummu Kulthum wahai Ali. Demi Allah, di muka bumi ini tidak ada seorang pun yang ingin aku perlakukan dengan baik seperti halnya aku. Ya, tidak ada seorang pun yang ingin memperlakukan siapa? Ummu Kulthum putrinya Ali seperti aku. Ali kemudian berkata, kalau begitu baiklah. Jadi Ali setuju untuk menikahkan putrinya dengan Umar. Umar radhiyallahu anhu kemudian datang ke majelis kaum Muhajirin di antara makam dan mimbar. Mereka saat itu tengah duduk. Di sana ada Ali, Utsman, Az-Zubair, Talhah dan Abdurrahman bin Auf. Nama-nama sahabat yang tidak asing yang termasuk di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ya. Jadi ada Utsman bin Affan, ada Az-Zubair bin Al-Awwam, ada Talhah bin Ubaidillah, dari Abdurrahman bin Auf. Ini sahabat-sahabat Muhajirin yang terkemuka. Saat berita datang dari berbagai wilayah, Umar datang memberitahukan kepada mereka dan meminta pendapat mereka. Umar kemudian mendatangi mereka dan berkata, berilah aku ucapan selamat karena telah menikah.
Maka mereka pun memberi ucapan selamat kepada Umar, lalu bertanya, dengan siapa engkau menikah wahai Amirul Mukminin? Jadi pernikahan ini terjadi saat Umar bin Khattab menjadi khalifah. Jadi masa kekuasaan Umar bin Khattab. Umar menikahi Ummu Kulthum putrinya Ali. Ya, maka Umar menjawab dengan putri Ali bin Abi Thalib. Jadi aku menikah dengan Ummu Kulthum putrinya Ali bin Abi Thalib, cucunya Rasulullah. Ya. Setelah itu Umar memberitahukan alasannya kepada mereka. Kenapa Umar ingin menikahi Ummu Kulthum, cucunya Rasulullah tersebut? Ia berkata, Nabi SAW pernah bersabda, kullu sababin wa nasabin munqati'un yaumal qiyamah illa sababi wa nasabi. Seluruh ikatan dan nasab itu akan terputus pada hari kiamat kecuali ikatan dan nasabku, kata Rasulullah SAW. Maka Ali pun atau Umar pun berkata, aku dahulu mendampingi beliau dan aku juga menginginkan ikatan dan nasab ini. Jadi kesimpulannya, Umar ingin tetap memiliki hubungan kekerabatan dengan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Umar ini selain mertuanya Rasulullah, Umar juga menantunya Rasulullah dari cucunya. Suami cucunya Rasulullah. Ini nggak bisa kita bayangkan kalau di zaman ini, Pak, ya. Jadi mertua kita menikah dengan cucu kita. Kita punya mertua nikah dengan cucu kita. Jadi terjadi jamaah sekalian. Ya. Mertua kita yang juga sahabat kita. Ini juga mungkin aneh gitu ya. Ada anaknya teman kita nikahi. Jadi sahabat kita sekaligus mertua kita. Ini hal yang mungkin ada tetapi sangat jarang. Ditambah lagi kita punya cucu dinikahi oleh mertua kita sendiri. Ya. Namun ini terjadi jamaah. Dan ini menunjukkan pernikahan semacam ini tidak dilarang. Karena memang tidak ada hubungan nasab antara kedua belah pihak. Anaknya Umar tidak ada hubungan darah dengan Rasulullah SAW. Hafsah itu bukan mahramnya Rasulullah. Hafsah itu wanita asing bagi Rasulullah SAW. Demikian pula cucunya Rasulullah, Ummu Kulthum, itu adalah wanita asing bagi Umar bin Khattab. Ya. Jadi pernikahan ini pernikahan yang diperbolehkan secara agama. Nah, jadi Umar ingin menjadi bagian di dalam nasab Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nanti setelah Umar menikah dengan Ummu Kulthum, perhatikan, dan nanti melahirkan seorang anak. Anak ini adalah cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka menjadi kebanggaan tersendiri bahwasanya Umar memiliki anak yang punya hubungan nasab dengan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Anak saya itu cicitnya Nabi. Anak saya punya nasab sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Hafsah memang istri Rasulullah, tapi nasabnya tetap ini bukan nasabnya Rasulullah. Istri itu tidak memiliki hubungan darah dengan suaminya. Makanya kalau suami istri itu bisa cerai. Setelah cerai ya bukan siapa-siapa. Tapi kalau anak keturunan nggak bisa dicerai.
Anak selama-lamanya menjadi anak darah daging dari orang tuanya. Cucu dan cicit pun juga demikian selama-lamanya. Tidak akan mungkin menjadi mantan cicit, mantan cucu. Tapi kalau suami istri bisa. Kalau terjadi perceraian, oh dia mantannya fulan, bisa. Ya. Ini yang membedakan. Umar memiliki putri yang dinikahi Rasulullah SAW, memang memiliki keutamaan, tetapi belum menjadi bagian nasabnya Rasulullah. Terlebih antara Rasulullah dengan Hafsah itu tidak memiliki anak. Ya. Dan kita semua sudah mengetahui secara pasti insyaallah bahwa Nabi SAW itu hanya memiliki anak keturunan dari 2 orang wanita. Yang pertama Khadijah, dan yang kedua adalah budak beliau, siapa namanya? Maria Al-Qibtiyah. Ya, dari Khadijah lahirlah anak-anak Nabi SAW, seluruh putri Nabi yang masih hidup, di antaranya ketika sudah dewasa dan menikah. Adapun putra-putra Nabi SAW, maka semuanya meninggal dunia di masa kecil. Nah, jadi garis keturunan Nabi ya tinggal dari putri-putri beliau ini. Ya. Nah, kemudian telah mengabarkan kepada kami Waqi' bin Al-Jarrah dari Hisham bin Sa'ad dari Atha Al-Khurasani bahwa Umar radhiyallahu anhu memberikan mahar kepada Ummu Kulthum sebesar 4.000 dirham. Ya. Muhammad bin Umar dan lainnya menuturkan, saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meminang putri Ali radhiyallahu anhu, Ali berkata, "Wahai Amirul Mukminin, dia masih kecil." Jadi putriku masih kecil wahai Umar. Umar berkata, "Demi Allah, bukan karena hal itu kau menolak pinanganku, tetapi aku tahu alasannya." Allahu a'lam, tidak disebutkan di sini kenapa awalnya Ali menolak lamaran dari Umar terhadap putrinya Ummu Kulthum. Namun pada akhirnya Ali memerintahkan Ummu Kulthum untuk dirias. Setelah dirias, Ali memerintahkan untuk melipat selimut. Setelah selimut dilipat, Ali berkata kepada Ummu Kulthum, "Bawalah selimut ini kepada Amirul Mukminin. Lalu katakan, ayahku mengutusku untuk mengucapkan salam kepadamu." Ali berkata kepada Umar, "Jika engkau menerima selimutnya, terimalah, dan jika engkau tidak menyukainya, kembalikan saja." Ya, jadi ini bisa dikatakan teknis Ali bin Abi Thalib untuk menawarkan putrinya kepada Umar. Maka saat Ummu Kulthum mendatangi Umar, Umar berkata, "Semoga Allah memberkahimu dan juga ayahmu." Kami terima. Jadi selimut itu diterima oleh Umar bin Khattab. Tanda kalau tawaran dari Ali untuk meminang putrinya diterima oleh Umar. Ummu Kulthum kemudian kembali menemui ayahnya dan berkata, "Umar tidak membuka selimutnya, ia hanya menatapku." Ali kemudian menikahkan Ummu Kulthum dengan Umar. Setelah itu Ummu Kulthum melahirkan seorang anak untuknya bernama Zaid. Nah ini ya. Jadi ternyata dari pernikahan Umar dengan putrinya Ali tersebut lahir seorang laki-laki yang bernama Zaid. Zaid bin Umar bin Khattab. Maka Zaid ini, perhatikan, Zaid ini secara nasab dari segi jalur laki-laki memang anaknya Umar. Zaid putranya Umar bin Khattab. Tapi kalau kita lihat dari nasab ibunya, Zaid ini adalah siapa? Cicitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ibunya Zaid, Ummu Kulthum, itu cucunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, merupakan putri dari Fatimah. Jadi kalau kita lihat nasab dari Zaid dari jalur ibu, Zaid putranya Ummu Kulthum
Ummu Kulthum putrinya Fatimah, Fatimah putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya Zaid adalah cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kematian Ummu Kulthum dan anaknya. Telah mengabarkan kepada kami Waqi' bin Al-Jarrah dari Ismail bin Abi Khalid dari Amir, ia berkata, Zaid bin Umar dan Ummu Kulthum wafat. Ya. Jadi Zaid bin Umar dan Ummu Kulthum itu meninggal dunia. Disebutkan di dalam catatan kaki, Zaid dan ibunya wafat pada saat yang bersamaan. Zaid terkena serangan dalam peperangan di antara Bani Adi. Ia pergi bermaksud untuk mendamaikan di antara mereka, namun seseorang memukulnya di tengah kegelapan hingga kepalanya terluka dan tidak sadarkan diri. Selang beberapa hari, ia dan ibunya wafat. Jadi Zaid itu meninggal bersamaan dengan ibunya, Ummu Kulthum. Nah, kemudian keduanya disolatkan oleh Abdullah bin Umar. Nah, ini kita sering dengar nama Ibnu Umar, di antara sahabat yang paling banyak atau di antara yang terbanyak yang meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita kenal Ibnu Abbas, di antaranya juga Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab. Ya, jadi putranya Umar bin Khattab, salah seorang sahabat yang mulia. Ya, ia menempatkan Zaid di depannya sementara Ummu Kulthum di sisi kiblat. Ibnu Umar bertakbir 4 kali untuk keduanya. Telah mengabarkan kepada kami Ubaidillah bin Musa, ia berkata, telah berkata kepada kami Israel dari Abu Husain dari Amir dari Ibnu Umar bahwa ia mensalatkan Ummu Kulthum binti Ali dan anaknya Zaid. Ibnu Umar menempatkan Zaid di depannya lalu bertakbir 4 kali untuk keduanya. Ya. Jadi Ibnu Umar telah mensolati saudara laki-lakinya dan istri dari ayahnya. Ya, istri dari ayahnya. Jadi Ibnu Umar telah mensolati saudara laki-lakinya Zaid bin Umar bin Khattab dan istri dari ayahnya yang merupakan cucu Rasulullah, Ummu Kulthum binti Ali bin Abi Thalib. Tambahan isi hadis dalam riwayat lain, Al-Hasan dan Al-Husain, dua anak Ali, berada di belakangnya. Demikian halnya Muhammad bin Hanifah, Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Ja'far. Taib, ya. Kemudian di dalam catatan kaki disebutkan dalam kitab Al-Isabah, ibu Zaid, Ummu Kulthum, istrinya Ali tadi, melahirkan 2 anak untuk Umar, yaitu Zaid dan Ruqayyah. Jadi ternyata ada riwayat yang menjelaskan bahwa Ummu Kulthum ini dengan pernikahannya dengan Umar bin Khattab memiliki 2 anak, Zaid dan Ruqayyah. Zaid dan Ruqayyah. Nah, inilah ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, biografi dari Ummu Kulthum, putrinya Ali bin Abi Thalib. Sekarang kita lanjutkan cucu perempuan Nabi berikutnya adalah Zainab binti Ali bin Abi Thalib. Zainab binti Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah Zainab dan ibunya adalah Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi sampai saat ini kita bisa mengingat kalau anak-anak Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah itu sampai saat ini ada 4 yang telah kita ketahui. Hasan, Husain, Ummu Kulthum dan Zainab. Ya. Dan lagi-lagi nama ini sama dengan nama putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain. Zainab binti Rasulillah.
Ya, ada putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Zainab, yang telah kita bahas biografinya, yang dia dinikahi oleh Abul As, yang panjang kisahnya dan sempat kita ceritakan bagaimana kisah romantis dari mereka berdua. Ya, tapi bukan Zainab itu yang kita bahas sekarang, karena itu sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Yang kita bahas ini adalah Zainab cucunya Rasulullah. Jadi Zainab itu ada dua, Zainab putrinya Rasulullah dan Zainab cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Zainab binti Ali bin Abi Thalib, ibunya adalah Fatimah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia dinikahi oleh Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib. Jadi Zainab ini menikah dengan sepupunya sendiri. Persis seperti hadis yang tadi kita sampaikan, kalau Ali bin Abi Thalib telah mempersiapkan putri-putri beliau untuk dinikahkan dengan anak-anaknya Ja'far bin Abi Thalib. Jadi mereka sepupuan itu akan saling dinikahkan. Dan kemarin sudah sempat kita sampaikan ya, kalau Ja'far ini memiliki setidaknya 3 anak. Ada Aun bin Ja'far, kemudian Abdullah bin Ja'far, ya, dan ada lagi Muhammad bin Ja'far. Sedangkan Ali bin Abi Thalib memiliki 2 putri, yang tadi dari Fatimah ya, Ummu Kulthum dan Zainab. Ummu Kulthum awalnya dinikahi oleh Umar bin Khattab, tadi sudah kita sampaikan. Namun setelah Umar meninggal, Ummu Kulthum dinikahi oleh putranya Ja'far. Adapun Zainab ini, maka dia langsung dinikahi oleh putranya Ja'far yang bernama Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib. Zainab kemudian melahirkan anak-anak Ja'far, atau lebih tepatnya anak-anak Abdullah ya, anak-anak Abdullah, yaitu Ali, Aun al-Akbar, Abbas, Muhammad dan Ummu Kulthum. Semoga Allah meridhai mereka semua. Jadi nama-nama yang mirip antara anak, cucu, saudara, ponaan itu hal yang biasa. Karena memang itu adalah nama-nama yang mulia. Jadi semua orang berhak untuk memiliki nama yang mulia. Ya. Seperti yang tadi kita sampaikan, Rasulullah punya anak namanya Zainab. Ternyata cucunya Rasulullah juga ada yang namanya Zainab. Rasulullah punya anak Ummu Kulthum. Ternyata cucunya Rasulullah juga ada yang bernama Ummu Kulthum. Nah demikian pula ya, Zainab ini putrinya Ali. Zainab putrinya Ali bin Abi Thalib. Dan ketika Zainab memiliki anak, ia dinamai dengan nama ayahnya sendiri. Ya, jadi ada di antara anak-anaknya Zainab ini yang bernama Ali. Ya. Tidak banyak penjelasan tentang Zainab binti Ali bin Abi Thalib. Kita beranjak pada cucu Nabi berikutnya, yaitu Fatimah binti Ali bin Abi Thalib. Nah ini, padahal Fatimah itu yang kita tahu istrinya Ali. Fatimah itu istrinya Ali, putrinya Rasulullah. Tapi ternyata nama ini juga dipakai atau diambil Ali untuk putrinya sendiri. Hanya saja Fatimah ini bukan putri dari Fatimah. Bingung ya? Fatimah yang ini bukan putrinya Fatimah. Karena Ali itu tidak memiliki anak Fatimah ini dari Fatimah. Tadi yang sudah kita sebutkan, anaknya Ali yang dari Fatimah itu ada setidaknya 4. Hasan, Al-Husain, Zainab, Ummu Kulthum.
Nah, itu anaknya Ali dari pernikahan dengan Fatimah. Adapun setelah Fatimah meninggal dunia, Ali menikah dengan wanita lain. Ya. Nah, kemungkinan ini salah satu dari putra atau putrinya Ali dari wanita lain tersebut. Nah, disebutkan di sini ibunya adalah seorang Ummul Walad. Ummul Walad itu ya bisa dikatakan budak ya. Jadi budak yang melahirkan anak dari tuannya. Jadi anaknya Ali dengan budak ini, maka anak ini tidak menjadi budak. Maka sering kita mendengar atau pernah ya mungkin kita mendengar di antara tanda datangnya hari kiamat, antalidal amatu rabbataha, seorang budak wanita melahirkan tuannya. Ibunya budak, anaknya merdeka. Nah, kita tidak membahas masalah perbudakan. Yang jelas Ali bin Abi Thalib punya putri yang bernama Fatimah. Nah, Fatimah ini dinikahi oleh Muhammad bin Abi Sa'id bin Aqil bin Abi Thalib. Jadi masih ada hubungan kekerabatan antara putrinya Ali ini dengan suaminya. Dari mana? Aqil bin Abi Thalib. Aqil itu saudaranya Ali. Sebagaimana Ja'far juga saudaranya Ali. Ya, mungkin kurang familiar kita, kurang sering jarang mendengar ada saudaranya Ali yang bernama Aqil. Nah, Aqil ini punya anak Abu Sa'id punya anak Muhammad, ya. Dan Muhammad ini dinikahi atau menikah dengan Fatimah. Taib, kalau kita mengerucut pada nenek moyang mereka berdua, ketemunya itu mereka ini adalah cicitnya Abu Thalib, pamannya Rasulullah. Jadi Abu Thalib punya dua anak laki-laki, Ali dan Aqil. Ali punya cucu Fatimah. Punya anak ya. Ali punya anak Fatimah. Sedangkan Aqil punya cucu Muhammad. Ya. Ali dan Aqil itu dua bersaudara, putranya Abu Thalib. Ali punya anak perempuan Fatimah, Aqil punya cucu laki-laki Muhammad, menikahlah mereka. Jadi antar sepupu, meskipun yang satu lebih tinggi derajatnya dari segi tingkat nasab. Nah, setelah Muhammad bin Abi Sa'id wafat, Fatimah dinikahi oleh Sa'id bin Al-Aswad bin Abil Bakhtari bin Hisham bin Harith bin Asad bin Abil Uzza bin Qusay. Ini sudah panjang nih nasabnya ya, yang intinya masih dari kalangan Quraisy. Meskipun tidak sedekat dengan cucunya Abu Thalib tadi. Lalu melahirkan Barzah dan Khalid, kedua anak Sa'id. Setelah Sa'id wafat, Fatimah dinikahi oleh Al-Munzir bin Ubadah bin Az-Zubair bin Al-Awwam. Nah, ini masih cukup dekat. Jadi anak keturunan Zubair menikah dengan anak dari Ali bin Abi Thalib. Lalu melahirkan Utsman dan Kabrah, kedua anak Al-Mundir. Fatimah binti Ali berumur panjang dan banyak yang meriwayatkan darinya. Ingat ya, ini bukan Fatimah putri Rasulullah, tapi Fatimah putrinya Ali. Telah mengabarkan kepada kami Al-Fadl bin Dukain, telah bercerita kepada kami Al-Hakam dari bin Abdurrahman bin Abi Nu'am. Ia berkata telah bercerita kepada kamu Fatimah binti Ali bin Abi Thalib. Ia berkata telah berkata ayahku dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa memerdekakan jiwa budak muslim atau mukmin,
Allah menjaga setiap bagian tubuhnya dengan setiap bagian tubuh budak yang ia merdekakan dari api neraka. Ini di antara hadis yang diriwayatkan oleh Fatimah binti Ali bin Abi Thalib. Telah mengabarkan kepada kami Ahmad bin Abdullah bin Yunus, telah bercerita kepada kami Zuhair, telah bercerita kepada kami Urwah bin Abdullah bin Qusair, bahwa ia suatu ketika masuk menemui Fatimah binti Ali bin Abi Thalib. Ia berkata, aku melihat di tangannya terdapat gelang-gelang tebal. Di setiap tangannya terdapat 2 gelang. Aku melihat cincin di jari tangannya, kalung marjan di lehernya. Lalu aku menanyakan hal itu kepadanya. Ia menjawab, wanita tidak sama dengan laki-laki. Yang kesimpulannya, wanita itu biasa berdandan, memakai perhiasan, dan itu boleh-boleh saja. Namun tentu saja dilarang memperlihatkannya kepada orang asing, laki-laki yang bukan mahram. Tapi kalau kepada suami, kepada saudara, kepada ponakan, kepada anak laki, kepada cucu, nggak apa-apa. Ya, karena sudah menjadi fitrah wanita itu suka memakai perhiasan. Bahkan dikisahkan dalam riwayat ini ya, gelangnya tebal, kemudian pakai cincin, pakai kalung, jadi benar-benar pakai perhiasan komplit gitu ya. Ketika ditanya, ya wanita nggak sama dengan laki-laki. Wanita suka pakai perhiasan. Nah seperti itu. Telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Ja'far Ar-Raqi, telah bercerita kepada kami Ubaidillah bin Amr dari Abdul Karim, dari Isa bin Utsman. Ia berkata, suatu ketika aku berada di kediaman Fatimah binti Ali. Setelah itu seseorang datang. Ia memuji-muji ayahnya di hadapannya. Fatimah lantas mengambil abu, lalu ia taburkan di wajah orang tersebut. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya perbuatan Fatimah ini, kalau kita perhatikan, terinspirasi dari hadis Nabi SAW. Apa itu? Jika salah seorang di antara kalian mendapatkan pujian, maka taburkanlah debu atau tanah ke orang yang memujimu. Ya. Jadi ada riwayat dari Nabi SAW, kalau kita mendapatkan pujian dari seseorang di hadapan kita, kita diperintah untuk menaburkan tanah ataupun debu di mukanya. Kenapa? Karena pujian ini bisa membahayakan seseorang. Ya, bisa membuat orang terlena. Nah, untuk menangkis itu semua, jangan mau dipuji. Nah, di antara yang dicontohkan Rasulullah, lemparkan debu ataupun tanah. Hanya saja di dalam pengamalan kisah ini, Fatimah bukan yang mendapat pujian, tapi ayahnya Ali bin Abi Thalib. Ya, mungkin saja Fatimah merasa risih dengan pujian orang itu kepada ayahnya. Ya, mungkin saja niatnya memuji Ali bin Abi Thalib untuk mendapatkan perhatian dari Fatimah. Bisa jadi. Maka dari itu Fatimah marah. Akhirnya dia mengambil abu lalu ditaburkan ke wajah orang tersebut, menunjukkan kalau dia tidak suka ayahnya dipuji-puji di hadapannya. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Kemudian setelah itu cucu Nabi SAW yang lainnya, Fatimah binti Husain bin Ali bin Abi Thalib. Berarti cicit ini ya. Berarti ini cicit. Fatimah binti Husain bin Ali bin Abi Thalib. Sudah berapa nama Fatimah ini ya? Padahal yang kita tahu itu Fatimah putrinya Rasulullah, istrinya Ali. Ternyata ada Fatimah yang lain. Ada Fatimah putrinya Ali dan ada Fatimah cucunya Ali. Jadi nama Fatimah setidaknya ada 3 yang kita ketahui sekarang. Fatimah putrinya Rasulullah, istrinya Ali. Kemudian Fatimah putrinya Ali. Kemudian Fatimah cucunya Ali. Ya, cucunya Ali dari siapa? Dari putra beliau Husain, Al-Hasan dan Al-Husain. Ini 2 putra
Ali bin Abi Thalib dari Fatimah. Ya, dan Husain memiliki putri yang bernama Fatimah. Ibu dari Fatimah ini, istrinya Husain berarti ya, adalah Ummu Ishaq binti Talhah bin Ubaidillah bin Utsman bin Amr. Nah, lagi-lagi sesama sahabat itu saling menikahkan putra-putri mereka. Jadi Talhah bin Ubaidillah, ini sahabat yang terkenal nih. Salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga. Ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Di antaranya Talhah bin Ubaidillah. Dan Talhah bin Ubaidillah ini di antara kisah yang menjadi sejarah ya, adalah saat perang Uhud. Sampai-sampai Abu Bakar berkata, "Dzalikal yaum yaumun li Talhah," atau kama qala radhiyallahu anhu. Perang Uhud itu harinya Talhah lah. Kenapa bisa demikian? Karena Talhah adalah orang yang paling berjasa melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perang Uhud saat kaum muslimin diserang. Ya. Di antara kisah perang Uhud, pertama istilahnya ronde pertama itu kaum muslimin menang, berhasil memukul mundur musuh. Namun ketika pasukan pemanah turun dari bukit Rumah, turun dari Jabal Rumah, maka pasukannya Khalid bin Al-Walid itu berhasil menyerang mereka. Akhirnya kaum muslimin diserang dari belakang. Melihat kaum muslimin diserang dari belakang, musuh yang awalnya mundur jadi semangat nyerang balik. Sehingga saat perang Uhud itu di ronde berikutnya kaum muslimin diserang dari depan dan belakang. Nah, disitulah terjadi chaos, kekacauan yang luar biasa. Pasukan kaum muslimin semburat. Rasulullah SAW terpisah dari pasukan hingga beliau terdesak. Disitulah beliau berkumpul dengan Talhah bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dua sahabat ini yang paling berperan melindungi Nabi SAW dari serangan musuh. Ya, Talhah bin Ubaidillah. Nah, Talhah punya putri yang bernama Ummu Ishaq. Dan ternyata Ummu Ishaq ini dinikahi oleh cucunya atau dinikahi oleh anaknya Ali bin Abi Thalib. Lahirlah Fatimah. 6. Kemudian Fatimah binti Husain bin Ali bin Abi Thalib ini menikah atau dinikahi saudara sepupunya Hasan bin Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Ya. Jadi Ali punya 2 anak, Hasan dan Husain. Husain punya anak Fatimah, Hasan punya anak Hasan. Ya. Seringnya itu nama anak dipakai dari nama ayah. Tapi ini ternyata ada nama anak sama dengan nama ayah. Ya, Ali punya anak namanya Hasan. Hasan ini punya anak juga dinamai Hasan. Jadilah Hasan bin Hasan menikah dengan Fatimah binti Husain. Ya. Jadi 2 cucu Ali saling menikah, dan ini boleh jamaah. Jadi sepupu itu tidak mengapa menikah dengan sepupu. Ya. Makanya sepupu itu memang keluarga, tetapi kalau lain jenis atau lawan jenis, ya harus tahu kita ada batasannya. Karena apa? Mereka bisa menikah, boleh menikah. Kita punya anak laki-laki, lalu kita nikahkan dengan anak perempuan, adik atau kakak kita, nggak apa-apa, tidak mengapa. Nah ini, jadi Fatimah binti Husain menikah dengan Hasan bin Hasan. Dari pernikahan ini lahirlah Abdullah, Ibrahim, Hasan dan Zainab. Masya Allah ya. Jadi perhatikan, saya tertarik di sini nama Hasan.
Jadi ada nama Hasan dalam silsilah satu keturunan. Ya, kakeknya Hasan, bapaknya Hasan, anaknya Hasan. Tes ya. Jadi Hasan bin Hasan bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Jadi salah satu cucunya Ali ya, atau bahkan cicitnya Ali namanya Hasan, putranya Hasan, putranya Hasan. Hasan yang mana ini? Nah, ini bingungi nantinya. Ya. Yang kita kenal Hasan putranya Ali. Ternyata Hasan putranya Ali ini punya anak keturunan namanya Hasan dan juga punya anak lagi namanya Hasan. Bingung kita ini nanti. Nah, setelah Hasan wafat, Fatimah dinikahi Abdullah. Hasan yang mana ini? Hasan yang mana? Ternyata Hasan putranya Hasan. Ya. Jadi Hasan punya anak Hasan, Husain punya anak Fatimah. Nah, kemudian mereka menikah, punya anak namanya Hasan. Nah, setelah Hasan wafat, Hasan yang cucunya Ali ya, yang putranya Hasan, Fatimah dinikahi oleh Abdullah bin Amr bin Utsman bin Affan. Ternyata juga masih memiliki hubungan dengan sahabatnya. Jadi ada anaknya Utsman bin Affan yang bernama Amr, punya anak namanya Abdullah, dan Abdullah ini yang menikahi cucunya Ali, Fatimah tersebut. Fatimah dinikahkan anaknya Abdullah bin Hasan atas perintahnya. Fatimah kemudian melahirkan Al-Qasim Muhammad. Muhammad inilah yang disebut sebagai Ad-Dibaj, sutra karena ketampanannya, dan Ruqayyah. Mereka ini anak-anak Abdullah bin Amr bin Utsman bin Affan. Abdullah disebut-sebut sebagai Al-Mutarrif, sosok yang menyilaukan karena ketampanannya. Abdullah setelah itu wafat. Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Umar, telah bercerita kepada kami Abdullah bin Muhammad bin Abi Yahya. Ia berkata, Yazid bin Abdul Malik menunjuk Abdurrahman bin Ad-Dahhak bin Qais Al-Fihri sebagai gubernur Madinah. Ia kemudian meminang Fatimah binti Husain. Nah, ini ada kisah ya. Jadi setelah Fatimah binti Husain ini ditinggal mati oleh suaminya Hasan bin Al-Hasan, ternyata ada salah seorang gubernur dari kota Madinah yang ingin meminangnya, yang bernama Abdurrahman bin Ad-Dahhak. Nah, Abdurrahman bin Ad-Dahhak ketika ingin melamar Fatimah binti Husain, Fatimah menolak dan berkata, demi Allah aku tidak ingin menikah, aku hanya ingin mengurus anak-anakku. Jadi Fatimah menolak lamaran dari gubernur Madinah saat itu yang bernama Abdurrahman bin Ad-Dahhak. Singkat cerita, Abdurrahman ini masih pingin ngejar Fatimah. Hingga akhirnya Abdurrahman mengancam dengan ancaman tertentu. Sampai pada akhirnya Fatimah ini mendapatkan akses kepada salah seorang dari pejabat pemerintahan. Ya, bisa katakan seperti itu, yang bernama Ibnu Hurmuz. Saat itu kaum muslimin dipimpin oleh Yazid bin Abdul Malik. Ya, maka Ibnu Hurmuz bertanya, adakah keperluan darimu wahai Fatimah? Ini kebiasaan para salaf terdahulu ya, memuliakan anak keturunan Rasulullah SAW. Fatimah mungkin tidak memiliki kedudukan tertentu tersendiri, karena beliau ini cucunya siapa? Ali bin Abi Thalib. Cucunya Ali bin Abi Thalib. Mungkin dari segi Husain ya, Husain punya anak Fatimah. Kemudian Fatimah menikah dengan Al-Hasan tadi. Mungkin saja Fatimah tidak memiliki kedudukan yang tinggi.
sehingga memiliki kewenangan kekuasaan. Mungkin saja Fatimah saat itu adalah rakyat biasa. Tapi para ulama tetap menghormati, tetap menempatkan anak keturunan Rasulullah di dalam kedudukan yang mulia. Maka dari itu Hurmus ibnu Hurmus mengatakan, adakah keperluan yang perlu engkau sampaikan? Ternyata Fatimah mengadukan, Abdurrahman bin Dhahak gubernur Madinah ini mengancam saya kalau saya nggak mau menerima lamarannya. Nah, ternyata ada juga seorang laki-laki gubernur ya di zaman itu yang ternyata tidak menghormati anak keturunan Rasulullah SAW, tidak menghormati putrinya Husain. Padahal Husain itu pernah kita tahu ya, Hasan dan Husain itu dua cucu Nabi yang menjadi pemimpin ahli surga para pemuda nanti. Hasan dan Husain, cucu kesayangannya Rasulullah SAW. Raihanah itu apa istilahnya? Anak kesayangan ya, yang paling dicintai Rasulullah SAW, Hasan dan Husain. Nah, Husain punya anak namanya Fatimah. Kalau Husain saja anak kesayangan cucu kesayangan Rasulullah, maka otomatis anaknya Husain juga termasuk yang disayang Rasulullah SAW. Tapi kan mereka nggak ketemu. Rasulullah itu hanya bertemu Hasan dan Husain saat kecil. Jadi Hasan dan Husain ketika dewasa, anak cucu mereka yang nggak bertemu dengan Rasulullah SAW. Nah, akhirnya dilaporkanlah Abdurrahman bin Dhahak ini selaku gubernur Madinah kepada pemimpin pusat kalau mengancam cicitnya Rasulullah untuk menikahinya, untuk dinikahi. Akhirnya pemimpin saat itu Yazid ya mengutus utusan untuk menghukum Abdurrahman bin Dhahak tadi dengan menjatuhkan denda sebesar 40 dinar. Ya, ini denda yang sangat banyak. Kemudian Abdurrahman bin Dhahak ini sampai kabur, dia minta suaka ke negeri Syam, tapi ditolak sama gubernur Syam. Akhirnya dikembalikan lagi dan benar-benar ditahan. Ya, jadi penguasa saat itu masih istilahnya menghormati ya anak-anak atau cucu-cucu Rasulullah SAW, sehingga siapapun yang mengganggunya akan dihukum. Selain didenda 40 dinar, disebutkan pula di sini bahwa dihukum dengan siksaan dan membawanya berkeliling dengan mengenakan jubah wol. Jadi bisa dikatakan diarak sebagai tahanan. Nah, ini ya, seorang gubernur karena mengancam ya menyakiti cicitnya Rasulullah SAW, maka dia dihukum dengan hukuman yang cukup berat. Taib. Kemudian yang terakhir, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, tersisa satu cucu Rasulullah, yaitu Sukainah binti Al-Husain bin Abi Talib bin Ali bin Abi Talib. Ya, Sukainah. Nah, ini namanya beda. Kalau tadi Fatimah, sekarang Sukainah binti Al-Husain. Jadi sama dengan saudarinya sebelumnya, Fatimah binti Al-Husain. Sekarang Sukainah binti Al-Husain. Ibunya adalah Rabbab binti Umru'ul Qais bin Adi bin Aus bin Jabir bin Ka'ab bin Alim bin Habl bin Abdullah bin Kinanah. Jadi nampaknya beda dengan yang tadi ya. Jadi Husain yang tadi menikah dengan Ummu Ishaq, putrinya Tolhah, lahirlah Fatimah. Nah, sekarang Husain menikah dengan Rabbab binti Umru'ul Qais, lahirlah Sukainah. Jadi Sukainah dan Fatimah ini dua saudari, satu ayah, beda ibu. Nah, Sukainah ini dinikahi oleh Mus'ab bin Az-Zubair bin Al-Awwam. Nah, ternyata masih tidak jauh-jauh. Zubair bin Al-Awwam salah seorang sahabat yang juga termasuk 10 yang dijamin masuk surga, punya anak bernama Mus'ab, menikahi cucunya Rasulullah, cicitnya Rasulullah, Sukainah binti Al-Husain.
Ia dinikahi oleh Mus'ab bin Az-Zubair bin Al-Awwam dalam keadaan masih perawan, lalu melahirkan Fatimah. Lahir Fatimah lagi. Saking ini nggak lanjut Pak ya. Kalau dilanjut cicit-cicitnya Rasulullah sampai ke bawah, nanti ada lagi nih Fatimah. Ya, Fatimah bin Mus'ab bin Zubair bin Al-Awwam. Setelah itu Mus'ab terbunuh. Sukainah kemudian dinikahi oleh Abdullah bin Utsman bin Abdullah bin Hakim bin Hizam bin Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Yang intinya ini masih ada garis keturunan dengan Khadijah. Ya. Khadijah istri Rasulullah itu binti Khuwailid. Nah, ini juga sama. Abdullah bin Utsman bin Abdullah bin Hakim bin Hizam bin Khuwailid. Lalu melahirkan Utsman yang disebut sebagai Qarin, Hakim dan Rabihah. Setelah Abdullah bin Utsman wafat, Sukainah dinikahi Yazid bin Amr bin Utsman bin Affan. Masih sesama sahabat-sahabat dekat, ya, anaknya Utsman bin Affan. Punya anak namanya Amr, Amr punya anak namanya Yazid. Yazid menikah dengan Sukainah, cucunya atau putrinya Husain, cucunya Ali. Setelah itu Yazid bin Amr wafat, lalu Sukainah dinikahi Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf bin Az-Zuhri atau Az-Zuhri. Sukainah menyerahkan diri kepada Ibrahim, lalu Ibrahim menikahinya. Sukainah tinggal bersama Ibrahim selama 3 bulan. Hisham bin Abdul Malik kemudian mengirim surat kepada gubernurnya di Madinah agar keduanya dipisahkan. Wallahu alam, tidak disebutkan mengapa sebab dipisahkan ya. Keduanya akhirnya dipisahkan. Sebagian ahlul ilmi menyatakan Zaid bin Amr bin Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma wafat. Setelah itu Sukainah dinikahi oleh Al-Asbaq bin Abdul Aziz bin Marwan. Jadi Sukainah ini putrinya Husain. Ternyata apa? Setelah ditinggal mati oleh suaminya, dinikahi oleh laki-laki lain, kemudian setelah ditinggal mati dinikah oleh laki-laki lain. Dan ini juga hal yang lumrah. Hal yang lumrah pada salaf dahulu, yaitu mereka bisa dikatakan ya tidak membiarkan yaitu istri dari sahabatnya itu lama menjanda. Ya, istri dari orang-orang yang mulia lama menjanda. Jadi apa? Segera dinikahi. Kemudian telah mengabarkan kepada kami Ibnu As-Sa'ib Al-Kalbi, ia berkata, telah mengabarkan kepadaku Khalaf Az-Zuhri, ia berkata, Sukainah binti Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhu wafat. Sementara itu saat itu Madinah dipimpin Khalid bin Abdullah bin Al-Harits bin Al-Hakam. Khalid berkata, tunggulah aku ingin mensolatkan jenazahnya. Khalid kemudian pergi menuju Baqi karena jaraknya jauh, ia belum sampai hingga zuhur tiba. Orang-orang khawatir jenazah Sukainah membusuk, kemudian membeli kamper, mungkin seperti kapur barus ya, untuk jenazah Sukainah seharga 30 dinar. Setelah memasuki Baqi, Khalid memerintahkan Syaibah bin Nashah untuk mensolatkan jenazahnya radhiyallahu ta'ala anhum. Tidak disebutkan yaitu kapan meninggalnya, karena memang ini sudah jauh ya masanya, sudah cicitnya Rasulullah. Namun yang paling utama yang tadi sempat kita dapatkan faidahnya, Sukainah binti Husain bin Ali bin Abi Thalib ini wafat di kota mana? Madinah, dan dimakamkan di pemakaman Baqi. Yang kita tahu pemakaman Baqi adalah pemakaman yang banyak dikuburkan di sana para sahabat radhiyallahu taala. Ummahatul mukminin semua dikuburkan di sana. Istri-istri Nabi semua dikumpulkan di sana. Aisyah di sana, Fatimah di sana. Putri-putri Nabi semuanya di sana. Sahabat-sahabat yang mulia juga kebanyakan di sana, termasuk diantaranya Sukainah ini, putrinya Husain bin Ali bin Abi Thalib yang merupakan cucu atau cicitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian berakhirlah pembahasan biografi dari cucu-cucu perempuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
yang kemudian setelah itu kita masuk pada tafsir ayat yang nanti akan kita rembuk dengan ibu-ibu sekalian, apakah dibahas atau kita beralih pada pembahasan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kajian di sore hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang mau disampaikan? Ya, biasanya kalau biografi tidak banyak pertanyaan ya. Karena mengingatnya saja sih belum terbayang. Tapi ada rekamannya Pak, barangkali pengen menyimak lagi, menguraikan lagi, silahkan. Alhamdulillah kajian ini ada rekamannya sejak awal ya. Jadi kita bisa melihat, pengen tahu biografi siapa, sampai pun istri-istri Nabi yang sudah kita lama bahas ya. Istri-istri Nabi yang jumlahnya 9 itu sudah ada pembahasannya. Dan alhamdulillah ada rekamannya. Jadi kalau kita mau loncat, mau bahas istri Nabi yang bernama misalkan Ummu Salamah, ada, tinggal mencari di videonya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita ada pertanyaan nggih? Ya. Itu yang tadi sempat mau saya singgung, yaitu kalau kita perhatikan ternyata ada yang bukan cucu langsungnya Rasulullah. Kenapa? Karena Ali menikah dengan Ummul Walad tadi kan, budak. Sedangkan Ali sendiri kan bukan putranya Rasulullah. Ya, cucu Rasulullah itu kalau dia dari jalur Fatimah atau putri Nabi yang lain, Zainab. Nah, itu cucu saja Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak tahu mengapa penulis di sini memasukkan ya. Ya, mungkin saja ya mungkin bisa kita husnudzon cucu dari ponakannya Rasulullah. Jadi Ali itu kan keponakannya sepupunya Rasulullah. Ya, dan kita juga sudah biasa anak cucunya saudara kita anggap sebagai cucu. Cucu ponakan gitu loh, Bu. Ya. Jadi kita punya saudara kita punya cucu, manggil kita mbah, manggil kita eyang, meskipun eyang kecil atau mbah putri kecil gitu ya. Jadi ya masih sah saja kita anggap, oh ini cucu saya, meskipun yang dimaksud cucu dari saudara saya. Ya benar ya. Jadi Fatimah yang tadi Fatimah bin Ali bin Abi Thalib ini sebenarnya bukan cucu langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ibunya Fatimah ini bukan putrinya Rasulullah. Nah benar Bu. Ya. Baik, mungkin kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.